Kurang ajar, bau. Harusnya mobil ini tuh bisa menetralisir bau metana dari kentut loh. Dorong gua ke Bandung ini. Takut. Gas 95. Mulutnya dikontrol, ini netizen nonton. Gak apa-apa, nanti lo sensor. Suruh videographer lo kerja untuk sensor apa yang lo ucapin. Oke, kembali di The Big Guys lagi dan hari ini gue mau ke Bandung bersama Hyundai Ioniq 6 ya. Terakhir gue bawa Neta V ke Bandung dan itu lumayan oke ya, maksudnya ya gue nggak akan lakukan itu lagi karena kapasitas baterainya itu hanya 40,7 kWh dan jarak tempuhnya itu hanya 384 km ya. Jadi sampai Bandung sebenarnya bisa langsung pulang, tapi kalau untuk jalan-jalan di Bandung harus dicas lagi ya, baru bisa pulang gitu. Dan kali ini gue akan ngetes Hyundai Ioniq 6 ini karena dia mempunyai kapasitas baterai 77,4 kWh dan mempunyai tenaga yang sangat kencang, itu 323 horsepower dan torsi 605 Nm. Dan mobil ini bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam itu dalam 4,8 detik yang sudah dites di Moladin. Gila, ngebut banget ya. Gila. Dari 0 100 mobil ini bisa 4,8 detik dan dari 0 sampai 201 meternya cukup 8,4 detik aja. Gila, mobil ini ngebut banget sih. Jadi gue yakin mobil ini akan lebih irit baterai karena tenaganya juga jauh lebih besar ya, dan tidak membutuhkan tenaga banyak untuk menahan speed tinggi. Sedangkan untuk kemarin Neta V, dia top speednya mentok di 110 km. Jadi kalau kita jalan di antara 80 dan 90 km itu kita harus selalu ngeluarin tenaga ya, jadi baterai akan cepat habis. Dan ini juga dengan hasil pengetesan kita di dalam kota dan jalan tol, ternyata mobil ini lebih irit di jalan tol dibandingkan di dalam kota. Jadi ya, semoga kali ini kita ngetes bisa ngelihat keiritan mobil ini dan larinya juga mantap. Jadi kita bisa menempuh perjalanan yang lebih singkat ya, ke Bandung ya. Di mobilnya sudah hidup, sudah siap untuk kita jalan. Ambient lightingnya tuh sangat cakep ya, bisa ganti-ganti warna. Nah, tuh. Dan sebenarnya pilihan warnanya ada banyak ya, bisa kita ganti kombinasinya. Untuk keluasan kabin ini luas sekali ya, depan belakang. Ambient lighting juga ada di belakang sini, cakep. Ada sunroof, bukan panoramik ya, sunroof aja. Oke, siap, kita berjalan. Baterai itu 92% dan range itu 443 km ya. Ini sebenarnya naik turun tergantung cara mengemudinya. Dan kemarin sih emang gue bejek-bejek terus, jadi range-nya hanya 443 km. Tapi tidak akan gue reset sekarang ya, gue akan reset nanti pada saat gue di Citos karena gue menjemput temen gue, dan dari sana baru gue akan reset dan kita akan mulai pengetesannya ke Bandung. Oke? Sebenarnya mobil ini cukup kedap ya untuk di jalanan. Ini jalanan yang cukup tidak rata dan bisa dilihat ya, kameranya itu naik turun. Suara ban itu ya memang masuk tapi cukup minimal. Kacanya juga sudah akustik glass yang 2 layer, ada lapisannya di tengahnya. Jadi suara dari luar tuh sebenarnya nggak terlalu berisik ya. Cuman ini sebagai mobil baru sebetulnya
lumayan ada kriet-krietnya ya dari interior, dari door trim, dari sunroof. Nih coba didengar. Kita tunggu jalanan yang tidak rata lagi. Tuh. Cukup terdengar, nggak tahu ya, mungkin nggak masuk di kamera suaranya, tapi dari sunroof ya, memang semua mobil sunroof tuh pasti ada suaranya ya, ada krit-krit dikit gitu kalau jalanannya tidak rata. Tapi ini tidak hanya tidak hanya sunroofnya aja, tapi juga di bagian door panel. Ini door panelnya, door trimnya, saya ada botol 2 di situ, 2 aquanya sih tidak berbunyi ya, tapi ada juga suara dari kiri, krek gitu ya. Dan memang interior mobil ini banyakkan terbuat dari plastik ya, dan katanya ini recycled plastik. Jadi ya kalau misalkan berbunyi sih ya nggak salah sih ya, wajar aja akan ada bunyi kret-kret dikit. Tapi feel interiornya ini cukup mewah ya, cukup bagus. Dan di sini mungkin ya kalau ada yang mau ngeliat ya, seberapa cepat akselerasi mobil ini. Coba kita cari jalan yang agak kosong sedikit. Nah, sini. Ini kita dari 80 km per jam ya, 80 nih. Saya gas 3, 2, 1. Mantap ya. Jadi untuk akselerasi mobil ini di kecepatan tinggi, contoh dari 80 dan naik ke atas seterusnya, itu tenaganya masih nendang banget. Biasanya mobil listrik itu di kecepatan tinggi, di akselerasi, di gas, tenaganya itu gak sekuat dari 0 ya, dari kecepatan rendah. Tapi untuk mobil ini dia masih konstan, tenaganya nendang. Mantap. Oke, sekarang kebetulan kita ada di Citos dan gue mau makan dulu ya, mau sarapan. Jadi sini ada charging station ya, cas. Ini tidak aktif, ini aktif, tapi gue parkirnya di sebelah sini. Gak apa-apa lah. Dan ini hanya AC charging ya, dan rate-nya itu 60.000 untuk 1 jam. Jadi kita colok dulu sambil makan ya, biar kita dapat parkir ya. Dan membutuhkan waktu, sekarang baterai 88%, membutuhkan waktu 1 jam 20 menit untuk 100%. Charging speednya hanya di 10,5 kW. Ya, not bad lah buat di parkiran mall ya. Oke, kita tinggal dulu, kita sarapan dulu. Oke, jadi kita udah kelar lebih dari 1 jam sih ya, cuman colokannya 1 jam. Lumayan bayar 60.000 buat parkir depan pintu masuk, ya kan? Daripada bayar valet di sini 130.000, mendingan parkir sambil ngecas dengan harga senilai 60.000. Nah, sekarang kelihatan, harus hidupin dulu. Nah, kita cabut dulu colokannya. Oke, jadi setelah cabut charger ternyata kita mendapatkan 99% ya. Dan range-nya 462 km. Sekarang saatnya kita reset dulu tripnya. Kita reset trip info. Drive infonya juga udah auto reset, dan ini after recharging. Ini barusan kita recharge, jadi kita reset juga. Oke. Dan kita menggunakan regenerative brakingnya, tapi yang i-pedal ya. Nah, i-pedal on supaya lebih irit. Ya nggak ngaruh sih lebih irit, tapi lebih enak lah nyetir, nggak usah gas rem. Oke, let's go. Oke, jadi perlu diingat ya, kalau misalkan menggunakan i-pedal itu ketika kita melepas gas, mobilnya pelan ya, itu
bukan rem yang berfungsi ya, tapi regenerative braking. Jadi kalau di mobil bensin biasa itu namanya engine brake ya, tapi ini benar-benar bisa sampai berhenti. Jadi daripada kita ngabisin rem, kita bisa menggunakan regenerative braking untuk ngecas kembali baterai mobil kita. Ya nggak ngecas banyak banget sih, tapi untuk menahan range ya, supaya range-nya nggak terlalu boros. Dan kita udah berjalan baru 11,4 km ya. Baterainya sudah turun menjadi 96%. Dan di sini ada teman gua yang dari tadi panik. Kok cepet banget turunnya? Bentar lagi OTW ini kita dorong mobil nih kita. Udah siap? Mau ini catat dulu. Coba dicatat nih. Biasanya di pinggir-pinggir tol banyak. Yo, dorong gua ke Bandung ini. Takut. Udah 95. Mulutnya dikontrol, ini netizen nonton. Gak apa-apa, nanti lo sensor. Suruh videographer lo kerja untuk sensor apa yang gue ucapkan. Jadi buat yang belum kenal gue terlalu lama ya, ini sahabat gue udah cukup lama ya. Tapi pertemanan kita sempat renggang sedikit karena salah satu manusia ya. Ya bentar lagi. Gimana itu? Takut gatal-gatal. Oh. Udah bawa Kataldin belum? Merah. Sensor lagi tuh. Tuh 95% lo berkurang lo. Matilah gue, udah bentar lagi nih kita dorong. Itu tolong catat dulu nomornya. Kan lu bisa rembes kantor kan? Enggak. Kalau nih mogok bisa rembes kantor nggak? Enggak lah. Toingnya Lu yang dorong. anjir. Jadi sekarang kita udah di MBZ seperti bisa dilihat ya. Dan gue tetap menggunakan iPedal karena sebenarnya ada yang bilang ya iPedal itu nggak bikin lebih irit dan lebih iritnya apa nggak bisa coasting. Betul, ini nggak bisa coasting karena ketika kita ngelepas pedal dia langsung ngerem gitu, langsung instan pelan ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan coasting, nih kalau kita bisa lihat nih kecepatan 90 km per jam hampir nggak ngeluarin tenaga ya, dikit doang. Tapi kalau gue matiin nih iPedal, regennya ke 0 tuh, untuk menahan kecepatan segini tuh harus ngegasnya lebih dari sebelum yang ngeluarin tenaganya, dan lebih sensitif ya. Kalau kita toel gasnya tipis banget tuh, udah nambah segini, justru menurut gua akan membuat lebih boros. Dan ketika kita lepas gas nih, mobilnya tidak semakin pelan ya, dan tidak ngecas gitu. Dia memang coasting ya, dia menahan tuh speed segini ya, tapi dia tidak mengecas mobil. Dan ketika ada hambatan di depan dan kita harus ngerem, kita tekan remnya tuh, dia ngerijennya tuh nggak sebanyak kita ngelepas pedal gas dengan iPedal ya. Jadi menurut gua masih lebih efisien kalau kita menggunakan iPedal nih dengan maksimal tuh, ngegasnya hanya tipis, dan ketika kita harus ngelepas gas dia langsung instan ngecas ya, mantap. Dan tadi juga gue udah coba ya dengan iPedal atau nggak pakai regenerative sama sekali, consumption-nya itu masih kurang lebih sama ya, nggak ngaruh, dan bahkan lebih irit dengan iPedal karena setiap kali gue ngelepas gas ya dia ngecas gitu. Dengan ngecas baterai kita nggak mengurangi range dan tidak memakan baterai gitu. Dan enaknya lagi mobil ini dia ada adaptive cruise control dan juga lane following assist. Jadi ini kita bisa ngelepas setir seperti ini, mobilnya akan mengikuti jalur sendiri, tapi tetap disuruh pegang ya untuk jaga-jaga. Tapi di pengetesan kali ini, di perjalanan kali ini, gue tidak menggunakan adaptive cruise control karena gue mau ngetes kehematan mobil ini ya. Dan dengan adaptive cruise control kan kita tidak bisa mengatur gas remnya
mobil ini. Kalau misalnya kita nggak pakai cruise controlnya kan semua diatur dengan kaki sendiri gitu ya. Jadi gimana mobilnya? Endul, Oh iya, ini keras, empuk atau apa menurut lo? empuk, enak, kursinya bisa didinginin jadi no keringet-keringetan lagi ya. No sweating ya. Yes, Oh, aman lah gitu, bisa dingin, iya. bisa panas, enak kan? Ini empuk bagi lo? Oke. Oke lah. Oh. Menurut gue sih ini keras ya. Oh, oke lah, oke lah. Oh iya. iya. Biasa naik sini. Gak apa-apa. Jujur lebih baik ya. Yes. Yes. Always honest review ya. Yes. Yes. So what you think about this car? Oke. Oke. You like sunroof ya? Oh yes, ya bolong, yes, Ya, bisa bolong, ngeliat kan. flying, Oh yes. yes. Oh. Yang Tukurukuk, kukru, kukru, empuk ceru, empuk ceru. yang gue takut ini aja baterainya nih, mohon maaf. Kenapa? Gak mau gue seru dorong. Ini kan masih banyak 87%. Iya nanti 50% gue panik nanti. Nggak bakal sampai 50 kayaknya sampai Bandung. Oke, coba ya. Hmm. Iya, nggak Masih jadi banyak. dorong. Iya, nggak jadi dorong. Iya nggak jadi dorong. Sorry, ya, ntar lu macet ntar lu dorong. Lanjut. Aneh ya, mobil listrik tuh, apalagi ini lebih boros dalam kota dibandingkan di tol. Ya mungkin karena banyak stop and go dan membutuhkan tenaga ya. Ya nggak tahu sih mau jelasnya gimana. Agak aneh, soalnya biasanya tuh mobil listrik tuh irit di dalam kota dan boros itu di tol ya. Tapi mungkin ini kebalikannya karena tenaganya besar banget. Jadi tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk
menahan mobilnya bergerak di kecepatan tinggi ya. Jadi ya bisa dibilang mantap juga ya. Solusi mobil buat perjalanan jauh, mesin tenaga besar, motor listrik tenaga besar, dan baterainya juga yang besar. It's raining, gue di video. Ada yang kentut ya, kurang ajar, bau. Harusnya mobil ini tuh bisa menetralisir bau metana dari kentut loh. No raining, apa ini kids? Oh. Halo. Ternyata dilihat bocah-bocah ya, dilihat, oh mobil apa nih, ya kan? Hello. Udah hello om ya. Wiwu. Hormat! Gerak! Apa sih? Takut gue. Ayo Mike, ikutan Mike di belakang. Nggak boleh ya. Itu tidak baik untuk dicontoh. Nggak boleh tuh kayak gitu tuh yang ikut-ikut ya. Jadi guys, mobil ini memang menarik sekali ya, dan emang belum ada kelihatan di jalanan ya. Gue baru lihat satu, dan ini satu lagi yang gue bawa di jalanan. Jadi mungkin ya memang semua orang tuh pasti akan nengok ke mobil ini, ngelihat mobilnya karena desainnya luar biasa modern ya. Jadi ya bagi banyak orang, ya apaan ya mobilnya gitu ya. Apalagi ada dia, halo ya. Sama Tuhan. Ya Allah, tolong. Gak kuat. Oke, akhirnya kita udah bayar tol Pastur ya, dan kita di posisi kemarin yang sama, macet-macetan setelah keluar tol. Dan di sini kita bisa melihat kesimpulannya, sisa range-nya itu 273 km dan sisa baterai 62%. Jadi baterainya yang terpakai itu hanya 37% karena kita mulai dengan 99%, dan range-nya itu di 189 km yang terpakai ya, padahal tripnya aja hanya 146,3. Ya, dan ini pengetesannya tidak irit-iritan ya. Gue pakai drive mode normal, bisa dilihat di sini normal ya. Dan emang tidak irit-iritan, oke? Dan untuk average speed itu di 62,7 km ya per jam. Itu average kecepatannya, dan gue menggunakan alat berbasis GPS ya. Dan top speed di perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu di 151 km per jam. Ya cukup tinggi ya. Jadi apa yang gue bilang, ini nggak tes irit-iritan, tapi nyetir secara normal seperti kita naik mobil bensin pada umumnya. Kita tidak sengaja untuk irit-iritan, karena mobil ini punya tenaga yang cukup besar, baterai yang besar juga. Jadi gue mau ngetes apakah nih mobil boros atau justru tidak. Sekarang kita ada sisa 272% dan baterai range 272 km dan baterai 62%. Itu masih cukup banget buat kita jalan-jalan keliling Bandung, dan setelah keliling Bandung langsung pulang ke Jakarta ataupun besok pulang ke Jakarta ya. Jadi luar biasa ya nih mobil irit ya. Itu abang-abang tadi, wah ini nih Ioniq 6. Tuh diliatin. Ternyata dia lagi jualan itu paham mobil ya. Ini kedengeran karena kita lagi buka sunroof ya, karena lihat tuh langit Bandung indah sekali ya, nggak kayak Jakarta. Jadi kedengeran dia ngomong tadi, wah ini nih ya Ioniq 6. Iya, tadi dia ngomong gitu di sana. Terus dia jalan ke sana, dia ngeliatin belakangnya, dideketin lagi mobilnya. Oh, pantatnya seksi gitu Iya, mobilnya ya. oh bagus gitu. Mantap ya, banyak orang tuh paham mobil ternyata. Sekarang kita
kita berada di Lembang. Enggak Lembang sih, kita ke Ciater ya ini. Dan jalan dari tadi turunan, range-nya terus bertambah karena regenerative braking. Dan baterainya persennya tadi pas kita mulai turun-turunan itu di 44%. Dan sekarang bisa dilihat baterainya itu sudah di 48% ya. Jadi regenerative brakingnya menambah, mengisi baterainya ya, bertambah sekarang jadi 48%. Dan ini jalannya terus menerus menurun. Penasaran ya ini berapa persen nanti sampai bawah dan range-nya berapa. Sampai di bawah kita mendapatkan range 224 ya. Dia bertambah terus, tapi baterainya tetap di 48%. Ya lumayan lah, nambah 4% ya baterainya dengan regenerative braking. Ini hari kedua dan kemarin setelah jalan-jalan ke Lembang, ke Ciater ya, apa namanya tuh, Subang, arah ke Subang itu, sekarang dan keliling Bandung juga tanpa ngecas. Sekarang sisa baterainya itu di berapa? 43% dan range-nya itu di 179 km. Deg-degan nggak? Oh nggak. Udah tahu. Oh, oke. Aman nih ya? Aman. Oh, oke. Oke. Sekarang kita mau ke SPKLU, kita cas aja karena masih mau jalan-jalan di Bandung dan pulang ke Jakarta. Sudah sampai SPKLU Braga ya. Aksesnya sebenarnya tadi ada perbaikan ya, seharusnya jalan yang ini, tapi karena ada perbaikan jadi dipindahin ke jalan kecil situ, masuk ruko dan habis itu motong sini ya. Kayaknya cuma sementara doang deh. Anyways, tadi kita masuk dengan 42% dan baru kita colok 1 menit udah 45% aja. Charging speed di 197 kW ya, karena ini maksimalnya 200 kW, jadi nggak mungkin melebihi 200. Oke, palingan kita cas sampai 80-an aja karena kita nggak butuh baterai sebanyak itu ya, dan range sebanyak itu untuk pulang karena lebih irit. Mantap. Jadi pintu masuk yang dulu jadi tempat kopi ya. Jadi ya sekarang harus masuk lewat gang sebelah. Oke, sekarang kita sudah balik ke mobil. Seharusnya udah 100% ya. Karena tiba-tiba dia pengen makan, gak mau nunggu di mobil. Jadi ya gak apa-apa, kita casnya sampai 100%. Yap, kita cek. Listriknya masuk 48,2 kWh. Bayaran selesai. Kita bisa lihat waktu mulai itu jam 5.45 waktu pengisian. Hanya 39 menit untuk 42% sampai 100%. Very nice. Kita bisa langsung cabut. Pasang lagi tutupnya. Oke. Dan we're done. Lanjut jalan-jalan. 100%
baterainya kita dapat range hanya 434 km ya. Karena kemarin banyak nanjaknya. Jadi ada banyak turunan juga sih, tapi lebih banyak nanjak ya. Jadi range-nya hanya 434 km. Gak apa-apa, nanti dia akan bertambah lagi. Happy baterainya udah. Happy, nggak harus dorong. Oh yes, nice ya. Nice. Where one go now? Baru makan maem lagi. Maem Astaga. Jadi tadi kita mau makan bakmi Tasik Gardu Jati ya, tapi ternyata tutup ya. Tutup. Malam Senin is close. Jadi mau nggak mau kita cari bakmi lain dan ternyata ini enak banget juga. Ini apa namanya? Bakmi Rajim, rica-rica. Jadi bagi yang ke Bandung ini wajib dicoba ya. Very delicious. Udah kelar makan, nice food ya. Nice. Oh, nice And food. expensive. Oh, expensive also noodle-nya ya. How much? 170 170,000 for 2 portion of me. and 2 extra portion pangsit 10 Wah. pieces. Yes? Yes. Agak mahal but very nice. ya. Nice. Okay. Okay. Now we go back Jakarta. Let's go. Oke, sekarang kita udah mau masuk tol OTW ke Jakarta lagi dan akan gue riset ya. Sekarang kita bisa ngeliat sisa range-nya itu di 425 km, baterainya 90% ya. Dan udah pastinya ini akan lebih irit OTW pulangnya. Oke, udah di riset 0. Mari kita jalan. Oke, akhirnya kita sampai Jakarta. Hanya dalam 1 jam 42 menit. Tripnya itu 145,2 km dan average fuel, bukan fuel sih, average electric consumption-nya itu 7,7 km per kilowatt hour. Sisa range-nya itu 303 km dan sisa persennya 66%. Kita berangkat tadi dengan 400 sekian ya, lupa 400 berapa, tapi kita hanya memakai 122 km range, sedangkan perjalanan itu 145,2 km. Dan untuk baterainya kita hanya menggunakan berapa tadi? 24% ya. Yes, 24% baterai ya. Ini mantap ya sebenarnya ya. Dan untuk average speed-nya itu kita di 88,9 km per jam dan top speed yang kita jalanin itu tadi sekitar 160 km per jam, tapi itu hanya sentuh sebentar terus habis itu pelan lagi. Jadi kita lebih cepat perjalanan baliknya, tapi tetap masih lebih irit daripada berangkat ke Bandung. Mantap ya. Jadi untuk mobil listrik dengan tenaga yang besar dan baterai yang besar itu untuk di perjalanan jauh itu lebih baik ya. Mantap. Go home. Baik. Nggak ngerti. Tuh, tekan tombol. Tuh ada tombol kotaknya. Kelihatan. Itu kamera. Gimana sih ini? Nah, Biasa lampu. open, yes. Oh, Nggak bisa press mic. so much shopping. Press button. Nah, yes. Jadi gimana mobilnya? Enak, Gimana perjalanannya? enak. Nggak dorong mobil. Nggak deg-degan lagi ya. Jadi sekarang udah paham ya, mobil listrik itu bisa jalan luar kota ya. Yes. Yes, no deg-degan. Iya. Oke, good. Go hush, go home. Bye. Masuk sana. Hush, bye. Oke, akhirnya sekarang kita sudah di Jakarta dan gue kembali ke SPKLU. Sebenarnya nggak butuh dicas ya, cuman
karena mobil ini akan gue kembalikan besok ke Hyundai, ya nggak enak lah kalau baterai tinggal dikit ya. Jadi gue akan cas sampai 100%, gue bawa pulang, habis itu gue bawa balik ke Hyundai-nya. Udah pasti makan sekian persen lah, tapi setidaknya nggak kosong ya, atau nggak tinggal sedikit. Tadi di perjalanan balik dari Bandung ke Jakarta, sempet ya di MID-nya itu kita dapat lebih dari 12 km per kilowatt hour. Sedangkan bar yang di bawah itu udah hanya mentok di 12 ya. Tapi yang angka itu tadi sempet di 12,8 km per kilowatt hour. Itu karena kita turunan terus dan regenerative braking terus gitu kan. Emang sambil ngegas juga, kita ngegas dan lepas gas, lepas dikit gitu kan. Dan itu akan ngecas baterai mobilnya. Jadi kita bisa mendapatkan jarak tempuh yang lebih jauh dengan 1 kilowatt hour. Jadi ya kesimpulannya ya gue tidak akan naik mobil listrik dengan tenaga yang kecil ya, dan top speed yang mentoknya hanya di 110 km per jam. Karena walaupun baterainya itu cukup besar, motor listriknya itu kecil ya, dan dia hanya bisa mampu mengeluarkan tenaga dengan kecepatan maksimal itu di 110 km per jam. Dan itu benar-benar kita harus cukup dalam ya gasnya, dan motor listriknya membutuhkan effort yang lebih untuk menahan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk mobil ini top speednya itu sudah gua tes itu di 192 km per jam ya. 0 ke 100-nya itu kenceng banget, 4,8 detik. Dan dari 0 sampai top speed itu cepet banget. Tapi ketika udah nyampe top speed langsung tenaganya menghilang ya, karena emang di-cut sama mobilnya. Ini baterai lebih besar, tapi tenaga motornya juga lebih besar, dan mobil ini juga jauh lebih irit di jalan tol dibandingkan di dalam kota. Karena ketika kita di dalam kota, kita membutuhkan tenaga lebih untuk gas rem. Sebenarnya sih nggak seboros itu ya, cuman memang lebih irit di jalan tol karena dia dual motor, tenaga besar, motor listriknya besar, dan tidak membutuhkan effort yang banyak untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Jadi kita bisa jalan kecepatan 100, 120, 130 bahkan, dan mobilnya tidak harus bekerja keras untuk menahan kecepatan itu. Jadi untuk Hyundai Ioniq 6 ini mantap, mesin listrik dengan dual motor mantap, tenaganya mantap, dan kalau kita mau keluar kota dengan mobil listrik, cari aman dengan motor listrik yang besar dan juga baterai yang besar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel The Big Guys, dan bantu kita membangkitkan channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.